Hai Sobat Berkawan, kembali lagi bersama kami di Teh Talk Berka Podcast. Nah, minggu lalu nih kita udah bicara tentang teknologi cloud infrastruktur dari Cisco Meraki. Dan untuk episode hari ini kita juga masih ditemani oleh Bro Mario, produk spesialis dari Cisco Meraki. Dan kita akan bahas tentang teknologi-teknologi cloud Meraki yang gak kalah serunya dibandingin episode minggu lalu. Gitu ya Bro Mario hari ini ya. Betul banget. Udah siap nih, hari ini kita akan bahas yang lebih seru lagi. Karena kemarin kita udah banyak banget sebenarnya hal seru yang kita bahas ya Bro Mario ya. Tapi gak cuma itu ya, pasti ada lagi nih. Ada lagi solusinya, masih banyak lagi. Jadi kalau kemarin kita ngomong masalah access point, kita ngomong masalah switching gitu ya, SD-WAN, ada Meraki Gateway, Analytics. Meraki juga punya solusi namanya MDM. MDM, Mobile Device Management. Jadi buat customer yang mau manage mobile device-nya, baik itu Apple products atau itu Android gitu ya, ataupun itu laptop berbasiskan Microsoft atau Linux, itu sudah dapat di-manage. di-manage seperti apa ya? Di-manage dari sisi policy-nya, dari sisi aplikasinya apa saja yang bisa digunakan. Nanti apabila hilang, itu dapat juga kita wipe out. Jadi semua datanya aman. Oke, jadi buat Sobat Berkawan ya, kalau misalnya punya device gitu ya, device sendiri, terus mau dipakai buat kerja gitu ya, itu tetap bisa dipakai, dan kantor juga bisa happy menerima. Kan biasanya kayak gini ya, kantor tuh suka worry ya kalau misalnya karyawan bawa laptop sendiri ya, karena kan nggak bisa diatur tuh nanti entah ngambil data atau apa gitu. Betul. Ya. Nah itu kalau pakai MDM tadi berarti harusnya dari sisi company ngerasa lebih secure. Tapi dari sisi user ya juga lebih simpel karena bisa bawa device sendiri gitu ya. Karena bisa di-manage pakai MDM tadi gitu ya. Dan itu nggak cuma laptop ya. Jadi ada yang cuma laptop, handphone juga bisa. Handphone juga bisa. Tablet juga bisa? Bisa juga. Oke, jadi mau gadget apa aja nggak selamat. Tetap bisa dimonitor sama kantor ya. Jadi company juga tenang, aman, data dia akan aman gitu ya. Kalau kenapa-napa dengan device-nya hilang, dia bisa kita wipe out. Dari sisi pengguna juga aman. Kenapa? Company tidak bisa melihat data pribadinya. Oh, Tidak bisa melihat data pribadi atau ngambil foto atau ngambil dokumen, itu nggak bisa. karena Jadi seperti kayak dibuat dalam satu handphone ada satu device, sudah ada dua pulau terpisah. wah, jadi walaupun device sendiri pun tetap dua island terpisah ya. Jadi nggak akan bersentuhan tuh data-datanya. Betul. Oh, jadi nanti Sobat Berkawan gitu ya, kalau misalnya punya laptop sendiri, terus mau dipakai kerja, itu nggak terganggu ya filenya ya. Iya. Jadi ya maaf ya kadang-kadang kan sharing ya gitu. Terus nanti tiba-tiba diintip sama tim IT gitu kan. Nah itu worry-worrynya kita sebagai user, sebagai karyawan ya. Tapi dari sisi company juga ya feel free juga karena ya device-nya tetap di-manage dengan polisi-polisinya kantor gitu ya. Jadi secure. Yang paling ngeri sebenarnya kalau hilang sih kayaknya. Iya, kalau hilang ya amit-amit itu ya. Iya, amit-amit sih. Tapi kalau hilang, kalau dengan MDM tadi bisa di-wipe. Bisa Remote di-wipe. ya. Jadi pada saat nanti dia device-nya connect ke internet, langsung otomatis di-wipe datanya. Hilang semua. Aman sekali. Aman. Jadi itu overcloud ya. Overcloud. Jadi kita nggak perlu pasang box lagi yang bisa monitor setiap. Nggak butuh. Semua dari dashboard yang sama. Jadi bayangkan. Dashboard yang sama yang minggu lalu kita bahas. Betul. Itu loginnya banyak banget kayaknya. Loginnya cuma satu. Oh, loginnya satu. Loginnya satu. Tapi dashboardnya semua. Iya. Sampai ke MDM itu. Sampai ke MDM. Waduh. Nih yang mau apply jadi adminnya Meraki ya. Kekuasaannya banyak banget kayaknya nih. Tapi oke, dari sisi device gitu ya. Dari sisi perangkat kerja itu juga udah di cover. Ada apa lagi? Pengen tahu kekuasaan adminnya Meraki bisa sejauh apa sebenarnya? Jadi kalau minggu kemarin kita ngomong masalah security network segala macam ya. Tapi juga di Cisco Meraki mempunyai solusi untuk physical security. Physical security. Physical security. Kita juga punya CCTV. Tunggu. Nah, dari kemarin kan kita ngomongin network ya, Bro, Iya. ya, network. Terus tadi device yang masih berbau IT. Ini sekarang CCTV nih. Kita punya CCTV. CCTV juga ada. Iya. Brandnya Cisco, Meraki. Cisco Meraki. Cisco. Iya, itu CCTV kita. Terus gimana tuh? Maksudnya apakah CCTV colok ke cloud? Datanya lempar ke cloud? Nah, oke. Inilah uniknya CCTV Meraki. Di setiap CCTV Meraki itu ada storage dedicated. Jadi kita implementasi yang nggak butuh namanya NVR, nggak butuh namanya DVR. Kita bisa simpan video footage di storage masing-masing CCTV. Maksudnya tuh ada hard disk gede gitu? Atau gimana? Ada storage-nya. Maksudnya jadi kan Iya, biasanya ya kalau CCTV nih Bro ya. Yang bayangan aku nih, mungkin Sobat Berkawan juga mungkin ya yang jualan CCTV mungkin ya. Itu kan biasanya ada
kamera gitu ya. Terus nanti kameranya ada kabel lewat mana-mana. Terus nanti ada recordernya tuh. Recordernya box. Terus jadi kita harus sediain meja, harus sediain rak gitu buat naruh boxnya. Terus nanti boxnya ada storage lagi. Terus udah gitu storage-nya juga gede ya. Karena kan video ya pasti banyak tuh yang disimpan sama dia. Tapi ini kita ngomonginnya meraki kan kita ngomong dari kemarin cloud ya. Iya. Berarti kan ekspektasi aku datanya ditaruh di cloud, tapi ini enggak ya? Enggak. Datanya ada video footage-nya ada di CCTV-nya. Ada di kameranya. Di kameranya. Jadi terus cloud-nya di mana? Untuk manajemen aja. Oh. Untuk manajemennya. Jadi untuk manajemennya, untuk analitik semua ada di dashboard Meraki. Tuh. Oke. Tadi kan disebut manajemen. Terus tadi ada analitik. Ada analytics. Analitiknya ini apa? Jadi CCTV yang Meraki itu bisa melakukan analytics. Contohnya seperti apa? Kita bisa melakukan people counting. Kita bisa menghitung jumlah orang. Contoh ya, kayak di studio ini. Kalau dipasang CCTV Meraki, kita bisa tahu ada berapa jumlah orang saat ini. Tuh. Tapi kan CCTV-nya kan cuma kamera doang. Gitu gimana ngitungnya? Analitik kan pakai server itu. Itu analytics yang kita provide. Jadi itulah canggihnya CCTV Meraki. Jadi kita cuma pasang kamera tetap cuma pasang kamera. Pasang CCTV biasa tapi aja. Bisa analitik? Bisa analytics. Oke, dan bisa ini soalnya kan ada batasan ya satu. Mungkin buat sobat berkawan yang mungkin buka kafe atau mungkin yang punya mall gitu ya. Harus tahu nih ruangannya udah penuh berapa orang gitu. Sekarang kan banyak banget yang mensyaratkan ya harus berapa orang gitu. Nggak boleh terlalu padat. Nih dengan CCTV yang cuman kamera doang, nggak ada servernya, itu bisa ngitung orang. Bisa. Tidak hanya ngitung aja, kita juga bisa melakukan namanya motion recap. Apa itu motion recap? Jadi kita bisa melihat contoh, kita di dalam studio ini ya. Bro Adi ke kanan, ke kiri, ke jalan-jalan di studio ini. Dengan CCTV Meraki kita bisa melakukan motion recap dalam satu layar, dalam satu dashboard. Kita bisa melihat Bro Adi itu kemana aja. Jadi tidak butuh melihat dari menit pertama sampai menit terakhir untuk bisa mengetahui orang tersebut kemana aja. Jadi itu namanya motion recap. Jadi misalnya aku masuk nih ke, ya jangan ngomongin mungkin kalau misalnya studio terlalu kecil ya, mungkin di kantor gitu ya. Jadi aku misalnya masuk dari pintu A, terus nanti keluar, terdeteksi keluar dari pintu B, itu kelihatan berarti aku masuk dari A, keluar dari B, kayak gitu. Dan nggak hanya itu aja, dia bisa tahu dari masuk ya, dari pintu lobby gitu ya. Pada saat di lobby itu kemana aja nih? Ke meja resepsionis dulu, atau nanti ke pantry, atau kemana. Selama itu kedetek sama CCTV Meraki, kita bisa membuat kayak motion recap. Jadi kayak apa ya? Kayak satu summary orang ini kemana aja dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar, kita bisa lihat ini si A, aku misalnya gitu ya, datang di satu tempat, terus kelihatan ngapain aja gitu ya. Ini biasanya buat contohnya kayak gimana ya bro ya? Aku masih belum terlalu kebayang sih. Jadi ini buat apa sih fungsinya? Kalau ada contoh gini, di office ya, di kantor, ada insiden. Ada insiden momennya. Insiden, oke. Ada insiden, ya. Ini kita ngomong office ya. Laptop hilang. Oke. Tas hilang, laptop hilang, tas hilang gitu ya. Apa yang dilakukan biasanya? Itu kita mesti lihat tuh CCTV-nya. Dari 1 menit pertama sampai menit terakhir. Ya, harus ditelusurin. Ditelusurin dulu ya. Nah, kan itu mesti kita lihat secara keseluruhan ya. Ditonton semuanya. Ditonton semua. Nah, dengan CCTV Meraki, kita bisa buat satu daerah yang mau kita pantau. Oke. Nanti kita set time frame-nya, contoh mungkin 2 jam terakhir segala macam, dan kita kan bisa melihat siapa saja yang masuk ke daerah tersebut. Contoh di kubikel, jadi kita buat satu area, kita area tandain gitu ya, kita tandain gitu ya, satu area. Nah nanti kita bisa lihat time frame 2 jam terakhir, siapa saja yang masuk ke area tersebut. Dan nanti akan ada summary-nya semua, berupa gambar segala macam. Pada saat gambar itu kita klik, itu akan bisa kita lihat video klipnya. Jadi khusus di teritori itu aja gitu ya. Betul. Dan means berarti kita bisa kita bisa collect informasi spesifik ya. Iya. Jadi analitiknya yang dari sisi recap tadi itu kita kayak bisa dapat summary tentang satu area tertentu dalam satu time frame tertentu. Ya contoh case-nya tadi ya. Jadi kalau misalnya ada insiden, misalnya itu laptop ya ada di situ aslinya kita terus hilang, ada report terima laporan laptop hilang. Ya berarti dari company, dari adminnya admin lagi nih, adminnya Meraki Cloud ya. Itu tinggal bikin semacam ya, dia blok lah area itu, terus dia bisa lakuin analitik ya dari situ ya. Jadi nanti bisa kelihatan, ada siapa aja nih yang bolak-balik di jam segitu masuk ke teritori itu dan keluar lagi gitu ya. Betul. Wah ini admin Meraki. Tapi ada yang mau apply. Ada yang lebih canggih lagi. Apa lagi? Ada yang lebih canggih lagi. Jadi
semua produk Cisco Meraki ini dapat kita integrasikan dengan third party. Khususnya untuk CCTV ya. Kita dapat integrasi dengan third party. Third party apa lagi? Penyedia jasa, gitu ya. Kita dapat mendeteksi. Jadi kalau nanti contoh Bro Adi masuk ke lingkungan kawasan kantor BRK, tidak menggunakan itu langsung otomatis kedetek sama CCTV-nya, dapat dikasih notifikasi. Waduh. Notifikasi ke siapa? Ya bisa ke tim security atau mungkin ke tim HR mungkin ya. Ke HR gitu ya. Ini ada yang namanya Adi masuk ke dalam lingkungan kantor tidak menggunakan menggunakan. Ini soalnya ya kalau di mungkin sobat biarkawan ya tahu nih zaman-zaman banyak company yang mungkin disatronin sama Satpol PP kalau kantornya nggak pakai. Terus mulai mikir-mikir nih, kita harus pasang apa ya? Makanya kalau nyuruh-nyuruh orang GE HRD buat ngecekin HP nih gitu kan. Mungkin boleh coba pakai CCTV itu ya. Betul. Jadi CCTV-nya bisa ngelihat nih sobat biarkawan ya, lagi masuk kantor nggak pakai tutut, orang HRD tahu. Aduh, SP. Ini luar biasa loh. Jadi nggak cuman sekedar isu-isu yang berbau sama IT, laptop kan, terus network gitu ya, tapi juga hal yang ya sangat dekat lah sama kita ya. Dan termasuk banyak banget yang terkait karena mungkin spesial lagi spesial nih ya. Jadi yang lain ya, kita juga bisa mendeteksi. Itu bukan jumlah orang loh. Bukan. Jadi contoh nih ya. CCTV Meraki monitor dalam satu ruangan. Di ruangan tersebut ada beberapa orang yang berkumpul. Tidak melakukan. Jadi kita bisa set minimal mungkin 1,5 meter sampai 2 meter. Kalau mereka kurang dari yang parameter yang sudah kita tentukan, itu akan ada alert lagi dari CCTV-nya. Langsung ada alert ya. Alertnya itu apa sih? Notifikasi via email, bisa via SMS. Kalau ada SMS gateway-nya, bisa via line message. Oh, jadi nggak harus buka dashboard bahkan? Nggak harus buka dashboard, betul. Jadi tetap adminnya tuh yang ngurus ya, tapi orang HR, orang GE bisa dapat berupa notif. Iya. Dan itu lewat SMS atau line ya mungkin ya. Iya. Wow, ini danger sekali sobat berkawan. Jadi nih siap-siap banyak dapat email kayaknya sobat berkawan. Wah, ini buat apa ya? Buat solusi yang WFO ya, karena kan udah mulai banyak masuk kantor ya. Ini mulai ini nih, mulai agak-agak sedikit danger nih. Karena kayaknya kalau misalnya sobat berkawan ya mau coba CCTV-nya, ya udah tinggal box ya, cuman kamera doang ya. Kamera bisa analitik, terus tadi juga bisa fitur security ya yang dengan motion recap tadi gitu ya. Itu hanya dalam satu box kamera, yang penting dashboardnya ke Meraki Cloud. Betul. Jadi itu adalah salah satu solusi smart office dikombinasikan dengan safe environment. Jadi kita bisa menghitung kapasitas orang. Jadi kita bisa memastikan dalam satu lingkungan, dalam satu ruangan atau kantor, itu kapasitasnya sesuai dengan peraturan pemerintah. Betul. Contoh maksimal cuma 100. Yang boleh masuk cuma 100. Itu udah komplit ya. Jadi paket komplit smart office. Jadi buat kantor-kantor, ya sobat berkawan ya kalau misalnya lagi bikin office, udah nggak usah pusing nih sama peraturan pemerintah yang mungkin harus membatasi sekian orang gitu ya, terus juga harus karena udah ada solusi CCTV yang smart ya, smart office solution dari Cisco Meraki. Oke, itu kalau buat sobat berkawan yang lagi bingung sama WFO gitu. Tapi di luar itu masih ada lagi nggak? Kayaknya aku yakin nih banyak banget surprise dari tadi nih, pasti masih ada lagi nih dari Cisco Meraki. Oke, kalau kita ngomong masalah WFO ya, work from office. Terus bagaimana dengan yang work from home atau work from anywhere? Jadi saat ini sedang booming namanya hybrid work, gitu ya, hybrid workforce. Apa sih hybrid ini? Karena saat ini banyak sekali perusahaan tidak mengharuskan karyawannya untuk datang ke kantor. Iya, istilahnya banyak lah ya faktornya ya. Aku juga termasuk sih. Jadi tidak hanya dari tim sales aja, tapi bahkan kayak back end gitu ya, atau yang selain tim sales itu juga tidak harus datang ke kantor. Betul. Mereka bisa kerja dari rumah. Nah, solusi apa yang bisa kita kasih dari Cisco Meraki? Ya, gimana dong? Nah ini sekarang nggak bersentuhan nih sama kantor. Kalau tadi kan kita ngomongin barangnya ada di kantor terus. Sekarang kalau di rumah apa nih? Masa aku harus beli router atau harus beli CCTV juga di rumah? Ada apa nih bro? Jadi di Cisco Meraki itu kita punya solusi namanya Secure Remote Office. Secure Remote Office. Oke. Wah ini, aku udah mulai mencium-cium bau kerja di rumah. Oke, coba gimana? Jadi ini kayak konsepnya SD-WAN, tapi lebih simple.
Oke, jadi kalau SD1 itu yang aku tahu ya Sobat Berkawan. Jadi kalau misalnya kita punya kantor cabang, itu kita nggak perlu mengirimkan orang yang super ngerti network untuk bikin routing dari kantor ke kantor cabang gitu ya. Tinggal kita pasang device-nya connect ke internet, itu nanti device itu bisa langsung nyari jaringan ke kantor kita. Begitu ya kalau SD1 ya. Nah, betul. tapi ini konsepnya SD1 yang lebih simple. Lebih simple. Bahkan yang tadi aja udah simple banget Sobat Berkawan. Ini lebih simple. Kayak gimana lebih simpelnya bro? Jadi hanya dalam satu box. Box kecil ya, mungkin 3/4 dari tablet ini, boxnya kecil. Oke, kecil ya. Di dalamnya sudah ada yang built-in wireless, ada yang sudah built-in nano SIM card, slotnya nano SIM card. Jadi bisa menggunakan 4G maupun LTE SIM card. Oke, jadi ada box, dia ada SIM cardnya gitu ya, nano SIM ya, nano SIM. Terus dia ada antena wifi-nya. Ada antena wifi-nya. Oke, itu kecil lagi, Kecil. Cuma 3/4 Ya 3/4 itu ya. Itu buat gimana? Jadi nanti dia karyawannya dia bisa menggunakan koneksi apapun. Dia mau koneksi broadband, dia mau koneksi 4G gitu ya. Dari provider manapun, dia bisa membentuk yang namanya VPN tunnel ke kantor. Oke, ya bener-bener iya sih mirip kayak SD1. Kayak SD1 kan? Cuman udah ada antena 4G-nya dan dia pakai 4G. Iya. Jadi aku mau kerja nggak harus nyolok. Kalau SD1 kan biasanya colok ya, biasanya mesti colok ya. Walaupun kayaknya ada juga yang pakai 4G, tapi ini kecil masalahnya. 4G kan, kalau SD1 kan tetap kayak box router gitu ya. Ini nggak, cuman 3/4 ini. Oh kecil juga sih. Jadi kalau kan ini membentuk VPN tunnel ya. Jadi dia bisa pilih. Saya mau pakai koneksi broadband. Ya, kalau koneksi broadbandnya mati, dia bisa otomatis pindah ke 4G-nya. Jadi bahkan nggak cuman, maksudnya nggak harus pakai 4G, dia tetap ada colokan broadbandnya juga? Bisa. Oh, jadi kalau aku di rumah punya koneksi internet, pengen ngakses ke kantor, ya biasanya kan kita harus install VPN gitu ya. Terus ya mungkin Sobat Berkawan biasanya sih harus install sesuatu dulu tuh. Terus kan harus buka dulu, login dulu gitu ya. Tapi kalau pakai ini kita tinggal nyalain device-nya, colokin ke baik itu broadband ataupun 4G, terus kita connect ke wifi-nya dan itu sudah serasa kayak kerja di kantor. Iya, jadi kita bisa mendapatkan akses seakan-akan kita ada di kantor. Kita bisa dapat akses internet, SSID-nya, akses ke server, akses ke dokumen, seakan-akan kita ada di kantor. Seakan-akan kita ada di jaringan yang sama dengan di kantor. Betul. Jadi kantor serasa di rumah, feelingku nggak enak. Waduh ini harus hati-hati nih Sobat Berkawannya. Jadi hati-hati nanti kalau rumah kan nggak ada alasan lagi gitu ya. Oh Pak maaf Pak, saya nggak ke kantor jadi saya nggak bisa akses dokumennya, file sharingnya gitu kan biasanya ngeles-ngelesnya gitu ya. Atau Pak maaf saya lagi sakit, coba CCTV nyalain. Waduh ini kerja di rumah mungkin oke, seram-seramnya kelihatannya kayak lebih dimonitor lebih apa, tapi simpel-simpelnya juga banyak ya, karena biasanya yang kadang-kadang Sobat Berkawan juga feel ya, yang ngerasain ini kerja dari rumah itu agak susah kalau harus connect ke jaringan kantor, mungkin harus ngakses file sharing, ngakses aplikasi-aplikasi yang mungkin ya karena demi alasan security gitu ya, nggak dibuka di publik gitu, biasanya kan concernnya gitu ya, jadi entah install VPN tahu sendiri ya, agak sedikit mungkin jepit-jepit bandwidth gitu kan ya. Nah ini kalau pakai apa tadi namanya apa tadi? Itu nama boxnya adalah MX tipe Z3C. MX Z3C itu jadi box yang ukurannya lebih kecil dari tablet, tapi bisa bikin rumah serasa kantor. Betul, dan nggak hanya rumahnya, kalau kita traveling, karena ini boxnya kecil, jadi kita bisa bawa kemana aja. Iya benar sih. Jadi memang intinya kerja dari manapun ya, work from everywhere. Work from anywhere dan anytime dan termasuk cuti.